moderator. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang sama-sama kita hormati Bapak Haji Muhammad Nukson, SAG MPDI. Beliau adalah Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Rembang. Beliau adalah penguji seminar rancangan aktualisasi pada pagi hari ini. Eh, yang sama-sama kami hormati pula Bapak Dr. Haji Handono, SAG MPD. Beliau adalah mentor dari Saudara Ari Reza Jacksono, SPD, yang akan memaparkan rancangan aktualisasi berjudul Pengembangan Materi Ajar dan Soal Hot yang Kontekstual dan Berorientasi Kompetensi Abad 21, Mata Pelajaran Akidah Akhlak di MAN 1 Magelang. Sebelumnya akan kami bacakan susunan seminar rancangan aktualisasi ini. Yang pertama adalah pembukaan, kedua presentasi, ketiga adalah penguatan mentor, dan yang keempat tanya jawab penguji kepada saudara penyaji. Baik, mari bersama-sama kita buka seminar rancangan aktualisasi ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya dipersilahkan ya Mas Ari Reza untuk memaparkan rancangan aktualisasinya. Singkat Mas, 7 menit meliputi pertama ada judul mentor coach, lalu langsung penyampaian core isu, matrik dan gagasan. Di sana ada keterkaitan nilai, lalu jadwal. Ya, Dipersilahkan. izin untuk share screen ya, Bu. Ya. Baik, sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya hormati Haji Muhammad Nukson SAG MPDI selaku penguji. Yang saya hormati Dr. Hajah Nurul Kamilati MPD MPD selaku coach dan moderator. Yang saya hormati pula Dr. Haji Handono SAG MPD selaku mentor kami. Perkenankan, saya Ari Reza Wicaksono. Pada kesempatan hari ini, saya akan menyampaikan rancangan aktualisasi saya yang berjudul Pengembangan Materi Ajar dan Soal Evaluasi HOTS yang kontekstual dan berorientasi kompetensi abad 21, Mapel Akidah Akhlak di MAN 1 Magelang. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, untuk tahap awal setelah saya melakukan analisis, saya menemukan 5 isu yang terdapat di MAN 1 Magelang. Isu tersebut diantaranya yang pertama, siswa meniru konten di medsos tanpa memahami konteks dan nilai. Kemudian yang kedua adalah masih ditemui bahan ajar yang tidak kontekstual serta soal-soal evaluasi yang belum mengarah pada pengembangan kemampuan berpikir kritis dan analisis. Kemudian yang ketiga, ada plagiarisme dan mencontek saat mengerjakan tugas. Kemudian yang keempat adalah lunturnya semangat beribadah di kalangan siswa. Dan yang terakhir yaitu siswa kesulitan menyampaikan keluhan di madrasah karena belum tersedianya media penyaluran online. Next slide. Kemudian, ya, setelah melakukan 2 pendekatan melalui analisis HPKL dan USG, saya menemukan isu pokok, yaitu bahan ajar yang tidak kontekstual serta soal-soal evaluasi yang belum mengarah pada pengembangan kemampuan berpikir tinggi. Nah, hal ini bisa didasari dari poin A di dalam analisis APKL, yaitu aktual, ya. Ya, saat ini isu tersebut sedang terjadi di MAN 1 Magelang dan ini bisa dibuktikan. Kemudian untuk P problematik, ya, hal ini juga mendesak karena membatasi kemampuan berpikir kritis dan analisis peserta didik. Kemudian untuk yang poin K yaitu kekhalayakan, tentu ini dapat berdampak pada seluruh peserta didik dan kualitas pembelajaran Ya. di madrasah. Lanjut, next slide, Mas. Oh ya, Next slide. baik. Nah, kemudian
eh, isu tersebut dapat diperkuat dari analisis Swissbone yang sudah saya lakukan. Yang pertama dari sisi manpower atau SDM ya, itu belum semua guru familiar dengan penyusunan soal HOTS. Kemudian dari sisi material atau bahan baku, yaitu bahan ajar belum sepenuhnya memuat konteks lokal siswa. Kemudian dari sisi metode, pendekatan pembelajaran kritis belum optimal diterapkan. Dan dari sisi lingkungan atau milieu, dukungan kolaboratif antara guru dengan pengembangan materi masih perlu ditingkatkan. Nah, kemudian izin untuk menampilkan metrik rancangan aktualisasi saya. Nah, secara garis besar, saya menentukan kegiatan aktualisasi saya itu dalam 5 kegiatan. Yang pertama adalah mengidentifikasi dan menganalisis bahan ajar serta soal yang digunakan. Untuk tahapan kegiatan sendiri, itu setiap kegiatan meliputi 5 kegiatan. Nah, kemudian untuk keterkaitan eh, nilai dengan core value ASN berakhlak, itu untuk kegiatan yang pertama berkonsultasi dengan mentor itu menunjukkan nilai dasar kolaboratif karena menunjukkan kesediaan bekerja sama dengan mentor. Kemudian untuk yang tahapan kedua itu memiliki nilai kompeten. Kemudian untuk yang ketiga itu analisis Ya, cukup it- Mas. ya, Cukup lanjut ke lanjut ya. jadwal apa ya? Ya, untuk Ada kegiatan nggak? yang kedua sendiri yaitu mempelajari dan membandingkan bahan ajar serta soal HOTS yang ideal. Kemudian untuk Ya, kegiatan yang ketiga sendiri menyusun draft bahan ajar dan soal HOTS yang kontekstual. ya. Kemudian untuk yang keempat menguji coba dan mengimplementasikan bahan ajar dan soal di kelas. Kemudian untuk yang kelima sendiri yaitu mengevaluasi dan merefleksikan kegiatan. Ya, lanjut Mas. Waktunya masih 1 menit. Ya, 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 udah saya jadwal. lanjutkan dengan jadwal. Nah, Hmm, jadi jadwal yang saya susun tentunya sudah saya pertimbangkan ya. Kemungkinan ini realistis bisa dilakukan karena juga sesuai dengan timeline lacar yang sudah ditentukan. Oke. Untuk di minggu pertama, saya Hmm, melakukan 2 kegiatan yaitu mengidentifikasi dan menganalisis serta mempelajari dan membandingkan modul serta soal HOTS yang ideal. Kemudian di minggu kedua saya lanjutkan dengan kegiatan 3. Kemudian kegiatan 4 sendiri itu saya Ya, laksanakan mulai di pertengahan minggu ketiga sampai dengan ya, minggu kelima. oke. Kemudian untuk tahap yang terakhir yaitu evaluasi dan merefleksikan, itu saya lakukan di minggu terakhir, yaitu di minggu ke-6. Ya, Nah, tentu, waktunya sudah habis. oh ya, Waktu sudah habis. ya, Oke, oke. oke. Ya, baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selanjutnya dipersilahkan kepada Bapak Dr. Haji Handun SAG MPD, Kepala Man 1 Magelang. Apa kabar Pak? Itu, Bapak, Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat, Bu Sehat Nurul. Pak. Oke. Ah, Sehat-sehat, Bu Nurul. oke, monggo Bapak memberikan penguatan, dukungan. Oke. Baik, baik. Maksimal 4 menit. Ya, dipersilahkan. Oke. Terima kasih, Bu Nurul, Bu Dr. Nurul Ya, Nadi yang saya sami-sami. hormati, penguji dan yang utama peserta, Pak Ari yang saya hormati juga. Mendengarkan apa yang sudah Panjenengan paparkan dan sudah Panjenengan tuliskan juga, yang ini dokumennya sampai di saya itu pada pagi hari ini tadi. Beberapa catatan yang perlu kita apa ya kita lakukan dalam rangka menguatkan materi yang panjenengan tulis atau panjenengan pilih nilai pengembangan materi ajar soal evaluasi HOTS yang kontekstual dan berorientasi kompetensi abad 21 mata pelajaran akidah akhlak gitu ya. Saya baru membaca di latar belakang masalah dan di belakangnya itu, saya hanya berharap begini.
ketika kita menuliskan tentang kenapa sih dipilih ini gitu ya, maka yang perlu dilakukan ketika kita tahu bahwa problematika yang utama itu seperti apa. Tetapi kemudian problematika yang di situ juga terpaparkan pada latar belakang, di situ perlu, menurut saya, perlu didetailkan. Karena barangkali ketika berbicara tentang apa namanya, penyebab utama itu bukan satu-satunya penyebab utama, bisa jadi seperti itu gitu ya. Maka perlu dilakukan dituliskan penyebab-penyebab lain agar kajian ini atau solusi yang ditawarkan dalam rangka melihat pengembangan materi ajar di satu Magelang, materi akdalak betul-betul akan muncul kebaruannya begitu. Jangan sampai kemudian apa yang dilakukan ini juga sudah dilakukan ya, dilakukan oleh apa ya, atau guru-guru lain yang kemarin sudah lebih dulu hadir begitulah. Kira-kira begitu sehingga nanti muncul betul solusi dan akhirnya ketika kita melakukan membuat instrumen yang itu akan lebih tajam begitulah, kira-kira begitu. Jadi penyebab utamanya seperti ini, kemudian ada penyebab-penyebab lain, misalnya begitu. Ini perlu juga didetailkan agar nanti kita mampu memberikan solusi terbaiknya, sehingga pengembangan materi ajar yang tadi dirumuskan dengan kalimat apa evaluasi HOT yang kontekstual untuk presentasi kompetensi abad 21 betul-betul bisa bisa diwujudkan begitu, sehingga Oke. lagi-lagi juga bisa menjadi satu tempat literasi bagi guru-guru lain begitu, sehingga apa yang dilakukan kepada peserta didik betul-betul bisa menggali mengembangkan potensi yang ada gitu. Jadi barangkali itu dari sisi kami, jadi perlu penyebab utama itu betulkah seperti itu, kemudian perlu di apa namanya di, kalau bahasa, didetailkan gitu ya, penyebab lainnya apa, apakah itu satu penyebab, apakah ada penyebab lain begitu, kira-kira seperti itu. Ya, Ini yang baik. perlu saya sampaikan. Kemudian yang selanjutnya tentang langkah-langkah yang Tentang diambil gitu ya. hmm, Langkah-langkah yang diambil itu saya pikir juga ketika berorientasi pada penyebab utama, langkah-langkahnya pastilah akan tersesuaikan dengan baik. Itu ya, saja dari baik. kami. Terima Terima kasih. kasih, Bu Nurul. Nggih, Bapak Dokter, panjenengan mendukung nggih Siap, eh, siap. Mendukung ikhtiar betul ya, mendukung rancangan betul. aktualisasi ini. Rancangan yang disampaikan oleh Pak Ari hanya perlu mungkin penambahan-penambahan sedikit yang tadi saya sampaikan. Luar biasa, Bapak Dokter Hardono nggih. Terima kasih, Matur nuwun. Selanjutnya dipersilahkan kepada penguji kita, Bapak Haji Muhammad Mukson, SAG PDI, untuk bertanya jawab, mempertegas dan mungkin mengkonfirmasi terhadap naskah rancangan Saudara Ari Reza. Dipersilahkan, waktu maksimal 10 menit. Monggo. Masih mute loh suaranya. Ya, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Yang warahmatullahi kami wabarakatuh. hormati Bu Dr. Haja Nurul Kamilati, MPD MID, selaku coach dan sekaligus moderator. Yang kami hormati juga Pak Kepala Man 1 Magelang, Pak Dr. Handono. Yang kami hormati peserta Latsar, Pak Saudara atau Pak Ari Reza Wicaksono. Terima kasih. Paparannya cukup jelas tadi dari awal sampai akhir, dan tentu jenengan juga harus berterima kasih kepada Pak Kepala Madrasah, mentor jenengan yang luar biasa tadi melengkapi kira-kira rancangan aksi penjenengan biar lebih sempurna. Begini Mas Ari, saya hanya ingin menanyakan beberapa hal sih. Barangkali nanti untuk memperjelas saja begitu terkait paparan penjenengan tadi. Yang pertama, mohon bisa dijelaskan terkait isu apa soal evaluasi ya, hot itu ya, kaitannya dengan abad 21 dan macam-macam itu kaitan dengan tugas pokok dan fungsi Anda selama ini. Mungkin bisa dijelaskan biar makin Ya, untuk apa ya, terang benderang begitu. Mas Ari, monggo. ya, silakan Mas Ari. Ya,
Terima kasih atas pertanyaannya, Pak. Jadi untuk isu yang sudah saya tentukan, yaitu masih ditemuinya bahan ajar yang tidak kontekstual serta soal-soal evaluasi yang belum mengarah pada pengembangan kemampuan kritis dan analisis siswa. Ini ketika dikaitkan dengan tugas pokok saya, itu tentunya berkaitan, Pak, karena eh, selama saya mengajar di MAN 1 Magelang, itu terutama di awal-awal, itu saya menemukan beberapa soal evaluasi maupun bahan ajar yang diajarkan di MAN 1 Magelang itu sebetulnya sudah bagus. Tetapi untuk komposisi soal HOTS itu masih bisa dikatakan masih secara persentase itu masih terlalu kecil. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, mengenai bahan ajar sendiri, ini sebetulnya juga sudah bagus, tetapi saya ingin mengembangkan bahan ajar yang sesuai dengan konteks Madrasah Aliyah 1 Magelang, atau eh, bisa dikatakan yang sesuai dengan konteks kehidupan siswa di Kabupaten Magelang. Nah, Eh, Mas seperti Ari, itu, Pak. hmm, oke. Baik, Nah, terima kasih. Cukup Mas Ari atau ingin ada tambahan penjelasan? Saya kira sudah cukup, Pak. Baik, kalau kita mau mengukur dampak dari sebuah inovasi, itu menurut Anda, misalnya begini, untuk bisa mengetahui bahwa rancangan aksi atau aksi saya itu signifikan atau tidak pengaruhnya, begitu, jenengan melihatnya dari mana? Ya, baik. Jadi tentu ketika saya menguji sesuatu itu kan harus diuji ya parameter keberhasilannya. Nah, ini untuk apa parameter dari soal yang bisa disebut dengan kontekstual itu saya sudah mengutip pendapat para ahli, Pak. Jadi ketika saya menganalisa bahan ajar yang kontekstual maupun yang tidak kontekstual itu saya sudah eh, mempunyai parameter atau ukuran. Salah satunya adalah pendapat dari Lazim dan Istiqomah. Itu soal kontekstual adalah soal yang mengaitkan pengetahuan dengan situasi yang nyata dalam kehidupan siswa, sehingga siswa dapat menerapkan konsep yang dipelajari untuk memecahkan masalah nyata. Nah, mungkin untuk eh, dalam konteks apa bahan ajar ini itu kita tidak bisa mengukurnya secara kuantitatif ya, Pak. Mungkin bisa diukur secara kualitatif. Nah, untuk masalah soal sendiri itu bisa dianalisa lewat taksonomi Bloom edisi revisi, di mana indikator C1 sampai C3 itu menunjukkan eh, berpikir LOTS atau Low Order Thinking Skill, kemudian untuk yang C4 sampai C6 itu menunjukkan ke arah High Order Thinking Skill atau HOTS. Baik, terima kasih penjelasannya Mas Ari. Masih ada waktu, Bu Nurul? kalau sekiranya sudah tidak ada pertanyaan lagi karena sudah cukup, Masih ada sedikit, Bu. Barangkali dipersilakan. ada tambahan penjelasan. Oke, Nih, silakan. Mas Ari, kalau jenengan bikin rancangan aksi perubahan ini nanti ada kendala-kendala di lapangan begitu, atau dalam tataran di persoalan konsepnya atau persoalan lingkungan di sana, interaksi dengan pihak-pihak yang ada di sana, apa yang akan jenengan lakukan? Ya, terima kasih Pak. Untuk kendala sendiri itu sebetulnya sudah saya analisa atau saya prediksi dan sudah saya tuangkan di dalam rancangan aktualisasi saya. Nah, untuk kendala sendiri itu eh, ada 5 ya. Per kegiatan itu sudah saya prediksi memiliki kendala. Walaupun kendala ini tidak bisa saya pastikan 100% besok akan terjadi atau tidak. Nah, untuk kegiatan yang pertama sendiri, itu saya memprediksi bahan ajar dan soal kurang lengkap atau tidak sesuai dengan kurikulum sehingga analisis tidak maksimal. Nah, ini karena saya rasa perubahan kurikulum itu terlalu cepat, sedangkan bahan ajar atau buku yang tersedia itu tidak mengikuti dari arus perubahan
kurikulum. Nah, itu mungkin kendala yang pertama. Baik, Kemudian, cukup saya ya, kira Mas Ari, cukup ya, penjelasannya. Intinya adalah bahwa Anda sudah melakukan pemetaan gitu ya, mitigasi mitigasi. terkait dengan Ya, problem-problem, kendala, dan juga solusi yang akan dengan tempuh gitu. Baik, terima kasih Mas Ari, selamat. ya, terima kasih. Atas Alhamdulillahirabbil jawaban-jawabannya luar alamin. biasa. Ya, Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Dengan demikian seminar rancangan aktualisasi atas nama Saudara Ari Rejab Jackson SPD yang berjudul Pengembangan Materi Ajar dan Soal Hot yang Kontekstual dan Berorientasi Kompetensi Abad 21 Mata Pelajaran Akidah Akhlak di Men 1 Magelang dinyatakan selesai. Ya, baik, mari bersama-sama kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirobbilalamin. Saya selaku moderator mohon maaf atas segala kesalahan G. Bersama kata pada saudara penguji dan mentor Bapak Dr. Handono. Terima kasih. Selamat kepada saudara Ari Rejab Jacksono. Siap untuk next step berikutnya yaitu masuk pada aktualisasi, habituasi. Oke, Realisasi. selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Allah wabarakatuh. Matur suwun Bapak Dokter. Terus Bapak Kepala Men 1 Magelang. Terima kasih. Dipersilahkan untuk live.